Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sahabat laju peduli yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berjumpa lagi. Pada kesempatan ini kita bersama guru kita, bersama Ustadz Das'ad Latif. Saya kalau sering lihat kajian Ustadz yang selalu disampaikan tentang ini, Ustadz, beleng-beleng, Ustadz. Yang penting kamu jangan bilang saya Ustadz beleng-beleng. Ya, Ustadz. Ya. Baik, sahabat Laju Peduli yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik yang mengikuti kajian ini melalui aplikasi Zoom, kami persilahkan, silakan join. Yang mengikuti melalui Facebook atau melalui Instagram Laju Peduli, kita persilahkan, silakan join. Dan sebelum kita mulai pada kajian hari ini, insya Allah tema yang akan disampaikan adalah semangat bantu sesama dalam ibadah kurban. Karena saat ini adalah momen Idul Kurban, menjelang Idul Kurban, maka insya Allah kita akan bersama membahas dengan guru kita terkait semangat dalam membantu sesama melalui ibadah kurban ini. Insya Allah kajian kita akan sampai jam 2.15 kalau waktu bagian barat, Ustaz. Jadi insya Allah nanti jam akan 3. Ya, di sana jam 3, Ustaz ya? Ya, jam 3.15. Ya. Baik, Ustaz. Insya Allah nanti di akhir akan kita buka juga sisi tanya jawab. Bagi sahabat-sahabat yang ingin bertanya, nanti silahkan siapkan pertanyaannya. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita sama-sama ikhlaskan niat kita. Semoga Allah mudahkan kita dalam menuntut ilmu ini. Dan mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhal ya Ustazuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang saya muliakan, para guru, ustadz, ustazah yang hadir dan menyaksikan acara ini, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin. Ibrahim alaihissalam diberi rezeki yang berlimpah. Alhamdulillah. Hebatnya, kaya dan dermawan. Yang banyak kita lihat kan kaya pelit. Sudah pelit serakah. Ini kan bikin hancur Indonesia. Kaya, pelit, serakah pula. Ini Ibrahim kaya dermawan. Dan suatu ketika beliau menyembeli 100 ekor domba. 100 ekor onta, kemudian 300 ekor sapi, 1000 ekor domba. Kurang lebih 25 miliar uang Indonesia sekarang. Seluruh memujinya. Woi, hebat kau Ibrahim. Jago memang kau. Kata Ibrahim. Muncul begitu dipuji, muncul penyakit manusianya. Ini biasa. Ini tidak seberapa. Saya juga kan kalau ketemu orang, senang sekali saya dipuji. Ustadz, tambah muda saya lihat Pak Ustadz. Saya tahu dia bohongi saya, tapi saya senang juga. Semua orang senang dipuji. Ustadz, saya lihat tambah handsome, tambah gagah. Saya tahu dia bohong, tapi saya senang juga. Mana ada orang tambah muda, yang ada tambah tua. Ibrahim pun timbul penyakit manusianya. Dipuji, dia bilang, tidak seberapa mas bro. Kalau orang Jakarta, tidak seberapa ini mas bro. Kalau Makassar, biasa Jini bos, tidak seberapa Jini. Jangankan binatang, anakku saya sembelih seandainya ada anak. Kenapa? Waktu itu memang belum ada anak beliau. Ya sama lah anggota DPR sekarang kan. Sebelum dipilih saya. Kalau ada masalahmu, ini nomor telepon saya. Telepon saya 24 jam aktif. Apapun saya bantu kau. Sebelum dipilih. Setelah terpilih dia ganti nomor HP-nya. Anggota DPR RI kan banyak begitu kan. Ibrahim pun akhirnya berkata, andai ada anakku pun saya sembelih. Ringkas kisah. Ibrahim setelah bertahun-tahun menikah dengan Siti Sarah tidak punya anak. Siti Sarah kemudian mengajukan permohonan. Bang, abang kan ini nabi. Harus ada pelanjut perjuangan. Risalah Allah ini. Kita tidak punya anak. Nikahlah bang.
Kata Ibrahim, jangan, saya tidak mau, inilah takdir. Nikah bang, tidak enak, saya tidak mau. Nikah bang, tidak mau. Bayangkan, Ibrahim alaihissalam disuruh nikah, dipaksa sama istrinya, tidak mau. Kita sekarang dilarang sama istri, malah sembunyi-sembunyi. Nah, akhirnya kata Ibrahim didesak-desak, pasrah dia. Oke lah, kalau begitu terserah deh. Nah, saya terima. Tapi Siti Sarah berkata, ya sudah, kau nikah aja sama si Hajar itu. Ya, ini menunjukkan bahwa tidak ada perempuan yang ikhlas 100% poligami, tidak akan ada. Ya, paling ikhlasnya 80%. Siti Sarah berkata, oke, saya pilihkan kamu. Kalau Siti Sarah ikhlas, pasti dia berkata, kau pilihlah mana yang kau suka. Itu 100%. Tapi ini kan tidak, ada syaratnya. Oke, saya nikahkan kamu. Siapa? Itu aja, Siti Hajar. Siti Hajar ini adalah budak, pembantu. Nah, sudah nikah. Nah, jadi setelah menikah dengan Siti Hajar, alhamdulillah Hajar hamil. Nah, selang beberapa saat, Siti Sarah hamil pula. Nah, Siti Sarah berkata, aduh, kenapa terlambat? Andai saya tahu akan hamil, saya tidak kasih nikah suamiku. Maka ibu-ibu yang menyaksikan acara ini, kalau ada yang sampai sekarang bertahun-tahun belum hamil-hamil juga, coba pakai ilmunya Siti Sarah. Ya, suruh suaminya kawin lagi. Sambil berdoa ya. Jangan senyum-senyum Mas Riki. Ya. Akhirnya, dengan izin Allah, Ibrahim dengan Siti Hajar, lahir anaknya Ismail alaihissalam. Inilah keturunan kita umat Islam. Ibrahim alaihissalam dengan Siti Sarah, lahir anaknya Ishak alaihissalam. Inilah keturunan orang-orang Yahudi. Nah, sudah. Akhirnya ringkas kisah. Tanggal 8 Zulhijjah, Ibrahim mimpi. Nah, dalam mimpinya, Ibrahim, kau pernah nazar, pernah janji kalau ada anakmu kau potong. Sekarang kau punya anak, potong itu anakmu. Wih, bangun Ibrahim. Ini apa ini? Mimpi atau wahyu? Kalau mimpi, kenapa jelas sekali? Kalau wahyu, kenapa anak disuruh potong? Satu lagi anak sebatang ini, suruh potong. Kalau anak 10, suruh potong, kita cari yang paling nakal. Ini yang paling nakal, ini potong aja ini. Akhirnya, berpikir-pikir Ibrahim, ini mimpi atau wahyu? Maka kita sekarang tanggal 8 Zulhijjah disebut hari Tarwiyah, atau hari berpikir-pikir. Nah, tanggal 9 Zulhijjah, mimpi lagi, potong anakmu Ibrahim. Ibrahim bangun dan kemudian yakin bahwa ini adalah perintah Allah. Maka yakin itu tanggal 9 Zulhijjah kita sekarang memperingati dengan hari Arafah atau hari keyakinan. Nah, lalu Ibrahim alaihissalam berkata kepada anaknya, saya diperintah Allah untuk menyembelih kamu. Menurutmu bagaimana? Kira-kira kalau anak milenial sekarang dikasih tahu sama bapaknya, Mas Rizky, kira-kira apa jawabannya? Nah, saya diperintah. Paling jawabannya, kenapa saya Pak? Itu aja kakekku yang sudah tua, sudah sakaratul maut. Nah, ini anak cerdas tapi tidak soleh. Ismail alaihissalam mendengar ini. Waktu itu Al-Quran tidak menjelaskan berapa jumlah umurnya, tapi dijelaskan bahwa Ismail waktu itu sudah pandai membantu orang tuanya. Berarti anak remaja lah. Kata Ismail, laksanakan. Insya Allah Bapak mendapati saya anak yang sabar. Dengan catatan Pak. Syaratnya, 1, Bapak sembelih saya pakai pedang atau parang yang sangat tajam. Supaya saya tidak lama menderita. Yang kedua, tolong Bapak tutup matanya. Karena kalau terbuka matanya, saya khawatir Bapak tidak tega melihat saya. Yang ketiga, tolong baju yang saya kenakan tidak kena darah supaya ibu saya tidak mengingatnya. Yang keempat, tolong ketika Bapak sembelih saya ikat kaki dan tanganku supaya saya tidak meronta-ronta kesakitan. Dan yang kelima, setelah saya wafat, jangan ada anak seumuran saya lewat depan rumah saya supaya ibu saya tidak mengingat saya lagi. Oke lah kalau begitu. Laksanakan. Tanggal 10 Zulhijjah, Ibrahim berkata kepada istrinya, Bu, mandikan anakmu, ikat dia rambutnya rapi-rapi, sisir rapi-rapi, kasih parfum, kasih baju baru. Mau kemana Pak? Saya mau bawa pergi jalan-jalan. Nah, jalan. Maka tanggal 10 Zulhijjah, Ibrahim sudah mau eksekusi anaknya, maka kita sekarang tanggal 10 Zulhijjah disebut hari An-Nakhar atau hari membayar janji. Nah, jalan. Bawalah Ismail. Bawa Ismail
Ketika dibawa, sibuk iblis. Iblis menggoda. Ibrahim, kau baliklah lihat itu anakmu. Masa kau mau sembeli? Lagi lucu-lucunya. Puluhan tahun kau harapkan. Masa kau mau potong anakmu? Ibrahim tidak banyak bicara. Dia lempar itu iblis. Ishab ya lain. Pergi kau iblis. Lebih kau pergi dari saya. Lempar kena kepalanya. Sampai di Bogor balik lagi. Nah, gagal menggoda Ibrahim. Apa iblis putus asa? Tidak. Dia goda lagi istrinya. Ajar. Kau tahu mau dibawa kemana anakmu? Ya mau dibawa jalan-jalan sama bapaknya. Dong kau. Ini bahasa Makassar. Beleng-beleng. Kenapa kau bilang beleng-beleng? Ini Ibrahim bukan mau dibawa jalan-jalan. Dia mau potong anakmu. Mana ada orang tua mau potong anaknya? Benar. Kok bisa? Katanya perintah Tuhannya. Mendengar ini, perintah Tuhannya, Hajar pun mengambil batu, dilempar lagi. Bah! Kena kepalanya. Sampai Bandung, balik lagi. Ya, gagal goda suaminya, gagal goda istrinya, dia datang ke anaknya. Mail. Ismail. Sini dulu Mail. Kau tahu mau dibawa kemana kau bapakmu? Saya mau dipotong. Jangan banyak bicara di situ. Lempar, kena matanya sebelah kanan. Ya, makanya itu iblis ada sejarah mengatakan di sini picok. Saya tidak tahu apa bahasa Inggrisnya itu picok, bahasa Indonesianya. Rusak matanya sebelah kanan. Ya, dilempar, gagal. Masuknya disembeli. 3 kali lemparan inilah yang menjadi ritual pelaksanaan ibadah haji, melempar 3 jumroh. Ya, lempar. Nanti kita kaitkan dengan ibadah kurban. Kemudian sampailah di arena. Begitu disembeli yang pertama, disembeli pertama tidak mempan. Kata Ismail, Pak, main-main kali, kasih kencang. Bapak tidak serius nih, sudah kencang sekali nih. Tumpul kali. Ibrahim berkata, mungkin badik saya, mungkin parang saya tumpul. Maka dia hentakkan dia coba ke batu. Sekali, pecah. Ibrahim bingung. Ini batu keras pecah. Leher anak saya kok tidak mempan. Kata Ismail, tunggu dulu Pak, tunggu dulu. Apalagi tolong buka ini, ikatan kaki sama tanganku. Kenapa? Kalau diikat kaki dan tanganku, nanti Allah menilai saya tidak ikhlas. Dibukalah ikatan kaki dan tangannya, mau disembeli kedua kalinya, diaras Allah perintahkan kepada malaikat. Malaikat, itu ada kibas yang pernah diseberahkan anaknya Adam ketika dia mau menikahi saudaranya. Coba kau bawa itu kibas, gantikan lehernya Ismail. Nah, begitu dia gorok kedua kalinya, seluruh malaikat mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mendengar itu, Ibrahim alaihissalam membalasnya dengan ucapan La ilaha illallah huwallahu akbar. Lalu mendengar ini, Ismail alaihissalam pun melanjutkannya dengan kalimat Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibrahim alaihissalam. La ilaha illallah wallahu akbar. Ibrahim. Tadi malaikat maksud saya. Ibrahim. Allahu Akbar walillahil hamd. Ismail. Inilah sejarah takbir yang berawal dari perjuangan Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya dan melawan bijukan setan. Diganti kibas. Nah, itulah sejarahnya kurban. Alhamdulillah, Allah tidak memerintahkan kita untuk kurbankan anak. Ya, sekarang Allah cuma meminta kurbanlah engkau kalau kau mampu. Maka ketika Anda mau berkurban, ingat sejarahnya Ibrahim. Dilemparnya itu iblis. 3 kali melempar. Maknanya apa? Untuk berkurban itu perlu tenaga yang kuat. Perlu semangat yang kuat. Karena iblis pasti menggodamu. Jangan. Kau beli kambing, itu bisa beli handphone. Jangan. Nah, bisa. Suami mau berkurban, mau potong. Bu, ini ada kelebihan dana sedikit. Kita dapat untung dari pembelian ini voucher. Alhamdulillah, toko kita ini laris selama musim COVID ini. Orang lain susah, kita alhamdulillah dapat rezeki. Ini ada kita kurbannya, beli kambing 1 ekor. Datang istrinya. Apa? Sok kaya. Nah, ini yang susah dilawan. Kalau iblis baca Al-Fatihah lari. Kalau suami istri kita baca Fatihah, bahwa malah dibilang sok alim kau di situ. Malah ngamuk ya. Coba ya. Ini iblis dalam bentuk istri. Istri susah diusir. Ya, susah diusir itu istri. Kita sudah simpan duit 1 juta di kantong. Dia dapat. Pak, uang apa ini? Kantong, uang sial.
Kok bisa? Saya sudah sembunyi masih kau dapat juga. Nah, kan? Nah, itu iblis ketika kita mau bersedekah. Anggaplah mampu Bapak kembalikan istri. Apakah kemudian iblis menyerah? Tidak. Dia goda lagi kita. Sudahlah, enggak usah kambingan 2 jutaan. Kami yang 1.800.000 saja. Yang 1.800.000 sudah memenuhi syarat. Itu iblis. Lemparan kedua. Ya, anggaplah Anda berhasil mengalahkan itu dan membeli kambing yang terbaik. Apa iblis menyerah? Tidak. Begitu disembeli, datang iblis. Ambil aja hatinya, itu kan boleh. Itu hak kamu. Ambil kakinya sebelah, itu kan boleh. Itu iblis. Nah, jangan pernah berpikir ketika Anda mau berkurban, iblis akan ikhlas melihatnya. Tidak, dia goda kita. Termasuk ketika saya ceramah begini, iblis menggoda. Begitu Bapak sudah mulai yakin, iya ya. Iblis menggoda lagi kita. Caranya menggoda, dia bilang, ya silakan kau kurban. Tapi kan masih lama. Tunggu aja, simpan aja. Nggak usah kau transfer sekarang. Sebentar. Nanti kalau 1 minggu yang akan datang kau mau kurban, baru kau transfer. Pada saat itu sudah habis duit, berubah iman. Iblis akan berusaha menggoda terus kepada kita agar kita gagal. Nah, oleh karena itu, kenapa? Saya ingin sampaikan poin pertama. Kedua, itu sejarah kurban. Lalu kaitannya dengan kita. Poin kedua yang saya sampaikan, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kenapa kita sampai sekarang ini tidak bisa berkurban? Kenapa kira-kira? Apa karena kita miskin? Bukan. Tapi karena kita tidak percaya Allah Maha Kaya. Kita selalu berpikir, bagaimana kita mau berkurban? Utang banyak. Kenapa banyak utang? Karena Anda tidak mau berkurban. Ya, maka kalau mau lunas utang, berkurban. Kalau mau sehat, berkurbanlah. Mau sukses melawan COVID-19, berkurbanlah. Demi Allah, tolong carikan saya, bagi pendengar yang ada di tempat ini, tolong carikan saya yang bangkrut gara-gara berkurban. Tolong carikan saya. Ya, malah saya melihat kalau dia kurban tahun ini dan dia nasar lagi, niat lagi mau berkurban tahun depan, Allah pasti ringankan. Nah, saudara-saudara sekalian, ini sudah poin kedua. Poin ketiga sekarang. Ya, ingat, bagi mereka yang rajin sholat, Senin Kamis dia puasa, tahajud tiap malam, tadarus tiap hari, 1 kali khatam setiap bulannya, sekali khatam tiap bulan. Ya, tapi dia tidak mau berkurban. Padahal dia sudah mampu. Hati-hati, jangan sampai Anda masuk kategori pendusta agama. Ya, orang yang enggan membayar zakat, membiarkan anak yatim dan menghardik anak yatim, membiarkan fakir miskin terlantar, gelarnya na'udzubillah min dzalik, pendusta agama. Nah, mereka yang enggan membayar zakat, tidak mau mengeluarkan, tidak mau berkurban, hati-hati, bisa dapat gelar pendusta agama. Na'udzubillah min dzalik. Nah, sebagai pengantar ini saja, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, jazakallah khairan. Ustaz, alhamdulillah kita di Laju Peduli tahun ini memiliki program kurban di Palestina, Ustaz. Jadi untuk saudara-saudara kita yang di Palestina, ini salah satu programnya. Ada program kurban reguler, yang itu langsung disembelih di Palestina. Ada yang kedua program kurban frozen. Ini kurbannya disembelih di luar Palestina dan dikirim setelah dalam bentuk kemasan frozen. Nah, yang ketiga kita juga ada program bagi sahabat-sahabat yang mungkin kalau mau berkurban reguler terlalu mahal atau belum berkecukupan secara finansial, bisa di program yang ketiga ini. Kalau program reguler, 5 juta harga kurban kambingnya di Palestina. Yang frozen 2 juta. Yang ketiga ini program infak daging. Jadi walaupun dalam kondisi kita yang mungkin sedang susah, sedang sulit, tapi tidak menyurutkan semangat kita untuk membantu saudara-saudara kita dengan berinfak daging. Jadi infak daging ini bukan kita namakan kurban, tapi di momen Idul Kurban kita bisa memberikan daging sebagaimana saudara-saudara kita yang lain merasakan nikmatnya makan daging kurban di bulan Ramadan, seperti itu, Ustaz. Ya.
Mas Rizky dan pemirsa Ya, yang lain, percayalah bahwa infak, sedekah, kurban itu bukan ucapan. Selama Anda mengucapkan dan berpikir, susah eksekusi. Infak, kurban ini adalah praktek, praktikum. betul. Ustaz. Ya, gimana caranya? Langsung kasih. Anda punya duit, masa bisa beli pulsa paket tiap bulan 300.000 tidak bisa kurban, bos? Ya, maka selama Anda berpikir, itu kenapa setan itu sampai 3 kali dilempar? Ya, dan 3 hari. Ya, coba lihat kalau kita umroh, haji, kan itu 3 melontar 3 jumrah. Usta ula akabah. Setan besar, setan kecil, setan menengah, setan kecil. 3 kali melempar dan itu 3 hari. Kenapa tidak 1 hari saja? Kan satu tempat 7 batu. Kenapa pasti 7 batu? Kenapa mesti 3 tempat? Kenapa mesti 3 hari? Kenapa tidak 21 kali 3 63 batu. Kenapa tidak 1 hari saja langsung 63 batu? Bismillahirrahmanirrahim, tak, 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 langsung selesai. Kenapa? Karena Allah ingin memberikan pendidikan kepada kita bahwa melawan setan itu perlu napas panjang dan perlu tenaga yang kuat. Melawan setan tidak cukup hanya selama Anda berpikir, hai, masuk setan. Sudah pegang nih uang 2 juta untuk kirim ke Palestina. Wah, tiba-tiba lewat satu jalan, handphone diskon. Ini cukup ini itu 2 juta, masuk setan. Ya kan? Maka infak, kurban bukan teori, bukan bicara, bukan perenungan, tapi infak, kurban adalah praktikum, langsung eksekusi. Nah, sudah kan dengar? Ini laju apa tadi? Laju peduli, Ustaz. Laju peduli ini kan luar biasa, sangat bijaksana. Pertama, cash 5 juta. Ini yang terbaik. Nah, you merasa dibawanya sedikit, oke, persen. 2 juta kirim. Itu pun ternyata kita tidak mampu, ya sudah 500.000 kirim. Infak, bukan kurban namanya, tapi infak. Anda pun tidak bisa, cari satu keluarga. Ayo, kau 500.000. Kau 500.000, Mas Bro. Kau 500.000. Cukup untuk 1 kambing. Kirim. Ya, beli karcis untuk nonton bareng, Anda kreatif. Ya, tapi kenapa untuk kurban saudara-saudara kita Palestina tidak bisa kreatif? Ya, percaya, saya bisa ngomong begini karena saya banyak melihat dan banyak lakukan sendiri. Semakin kita pikir bahwa kita tidak mampu, pasti tidak mampu. Karena Allah jelaskan, ana inda sonni abdibi. Saya tergantung sangkanya hambaku. Kalau dia sangka tidak mampu, maka kau tidak mampu. Kalau dia sangka mampu, pasti saya berikan kemampuan. Maka sangka baik soal ini. Berkurban. Ya. Betul, Ustaz. Terlebih lagi di momen kurban ini, Ustaz, kan banyak saudara-saudara kita juga yang tidak bisa berangkat haji ya, karena kondisi yang seperti ini. Betul. Ya, jadi buat saudara-saudara kita yang mungkin pada tahun ini tertunda untuk bisa berangkat haji, betul. maka masih banyak amalan, Ustaz, yang bisa kita lakukan. Salah satunya dengan kurban, Ustaz, ya. Berkurban, betul. Betul, Ustaz. Nah, karena sering muncul juga saat pertanyaan, kenapa kita harus kurban di jauh-jauh tempat gitu? Contoh di Palestina, kenapa tidak di daerah kita sendiri? Nah, lalu bagaimana seperti ini, Ustaz? Apakah kurban ini harus di kampung kita saja atau daerah kita saja? Pertanyaan seperti itu adalah salah satu strategi iblis untuk mengalahkan kita. Itu bagian daripada godaan. Bertanyalah kita, kenapa mesti ke sana? Kenapa mesti sama aja? Itu bagian upaya setan menggagalkan kebaikan kita. Akhirnya kita bersedekah, tapi ada lagi kritik. Sudahlah, kalau kau tidak mau membantu laju peduli, kau diam aja lah. Bantuanmu adalah diam. Jangan banyak. Sudah, diam aja kau pelit. Betul. Ya, itu bagian dari strategi iblis untuk menggagalkan kita. Ya, tentu kalau dibilang kenapa ke Palestina, kan ada yang namanya, ada yang prioritas, sangat membutuhkan. Kita anggap selain sesama Muslim, di sana juga mereka teraniaya. Bukankah orang teraniaya itu lebih utama? Ya, kemudian kenapa ke Palestina? Karena kalau bukan kita saudara Muslim lagi, siapa yang membantu mereka? Betul. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Terus tadi ada, Masya Allah, tadi yang Ustaz sampaikan bahwa
banyak sekali ternyata godaan-godaan iblis kepada kita Ustaz ya, ketika kita ingin Ya, melakukan hal-hal yang kebaikan. Contoh ketika kurban sendiri, banyak godaan baik yang iblis ini membisikkan langsung di telinga kita. Ada juga yang melalui perantara, contoh tadi melalui istri kita yang ketika kita punya niat untuk berkurban, ternyata digoda oleh istri, akhirnya tidak jadi. Atau melalui orang lain, Sat. Nah, lalu bagaimana, Sat, untuk menguatkan hati kita, untuk terus semangat terjauh dari godaan-godaan iblis ini ketika kita ingin melakukan hal-hal kebaikan, ingin berbagi kepada saudara-saudara kita, Sat? ya. Kalau menurut saya, menurut kiat-kiat yang selalu saya lakukan adalah ketika sudah muncul perlawanan seperti itu, maka kita istighfar. Istighfar, ya. Senjata melawan iblis itu istighfar, ya. Nah, ketika Nabi Isra Mi'raj kan, Nabi melihat ada ekor api, makin lama makin membesar, makin lama makin besar, makin dekat. Lalu Nabi bertanya kepada Jibril, ya Jibril, siapa itu? Jibril menjawab, itulah iblis yang berusaha menggagalkan misi kebaikanmu. Lalu Nabi membaca istighfar. Astagfirullahaladzim. Jadi ketika ada seperti itu, ibu, bu, nyebut bu, astagfirullah, istighfar bu, istighfar bu, istighfar bu. Nah, ya diberitahukan. Kalau kita tidak mempankan, susah menasihati istri, apalagi kalau kita pernah menyakitinya. Apalagi kalau pernah kita berkhianat, sangat susah itu menasihati istri. Maka yang kita minta adalah pakai strategi. Gimana caranya? Saya pakai selalu ilmu karambol. Ilmu karambol kan, di sini yang saya mau tembak, kan saya tidak nembak ke sini, tidak. Tapi ini dulu saya pantul, tak, mantul ke sana. Ya kan? Ilmu karambol. Gimana caranya? Nah, kita tahu ini istri kita pelit betul. Maka kita putar ceramahnya Ustadz Das'ad. Sambil baring-baring. Nonton, pura-pura kita nonton, istri kita di sana pura-pura enggak dikasih lihat, diginiin, jangan tunjukkan monitornya ke dia karena dia pasti tahu, saya ini disinggung ini. Nah, lihat monitor gini, kalau kita bahas ya yang bagaimana sifat terkutuknya orang pelit. Jeleknya itu sifat pelit, Bang, tidak ada yang suka. Demi Allah, enggak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak senang sama orang pelit. Itu jeleknya itu sifat pelit. Sesamanya pelit dia tidak senang. Dia bilang, tidak usah ke rumahnya, pelit dia. Padahal dia juga pelit. Itu jeleknya itu sifat. Maka cara menasihatinya adalah dengarkan dakwah. Ya, atau gunakan kirim. Kirim misalnya kita dapat ceramah dari ustadz yang lain. Misalnya keutamaan berkurban. Maka kita kirim, teruskan ke istri kita. Sayangku, berbagi ilmu ya. Cuma kalau memang istri kita jutek, nyinggung ya. Nah, ini berarti memang iblisnya besar betul ini ya. Ya, kasih Bang. Baik, sahabat Laju Peduli yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Silakan bagi sahabat-sahabat yang ingin mengirimkan pertanyaannya, baik yang mengikuti melalui Facebook atau melalui Instagram, silakan dikirimkan di kolom pertanyaan. Dan yang melalui aplikasi Zoom yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ustadz, sudah ada pertanyaan yang masuk. Silakan. Atas nama Christine, Ustadz, dari Sidoarjo, Ustadz. Ya, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ustadz. Manakah yang diutamakan antara akikah dengan kurban? Jika waktu kecil dulu belum mampu akikah, boleh tidak mengakikahkan diri sendiri saat sudah mampu? Ya, tentu yang utama dua-duanya. Begitu lahir akikah, mampu lagi ya kurban lagi. Itu yang lebih utama. Ya, jangan selalu membandingkan yang jelek dengan yang baik. Ya, bandingkan sesama baik. Ya, kan biasa dulu sebelum ada WhatsApp kita selalu dengar, daripada kau bersedekah banyak tapi tidak ikhlas, mending sedikit dan ikhlas. Itu dulu zaman dahulu kala. Sekarang daripada sedikit tidak ikhlas, mending banyak ikhlas. Itu cara berpikir yang maju ya. Jangan lagi biarlah sedikit yang penting ikhlas, tidak. Biarlah banyak yang penting ikhlas daripada sedikit dan tidak ikhlas. Nah, yang baik tentunya bisa berakikah, bisa juga untuk berkurban. Ya. Bolehkah Ustadz setelah dewasa baru berkurban untuk diri sendiri? Boleh. Silahkan. Ternyata sampai ajal menjemput pun tidak bisa kurban karena tidak mampu.
jangan putus asa karena Nabi telah mengkurbankan kita untuk semua umat Islam. Ya. Betul. Baik, semoga sudah terjawab dari pertanyaan tadi, mungkin Mbak Christine yang bertanya. Terus sambil menunggu pertanyaan yang masuk, Ustaz. Jadi Ya. tadi kan ada poin yang disampaikan oleh Ustaz terkait dengan tidak percaya kepada Allah. Maksudnya ketika kita tidak yakin bahwa ketika kita mengeluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka terkadang banyak di antara kita yang tidak yakin bahwa itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana Ustaz Nah, menumbuhkan sekarang dia tidak bisa yakin karena dia tidak pernah memulai. Bagaimana kau mau tahu Allah pasti ganti karena kau dari awal memang kau sudah tidak yakin. Ana indasani abdibi, saya tergantung sangka hambaku. Kalau dia sangka dia ganti, saya ganti. Padahal orang yang tidak percaya itu sesungguhnya dia tidak percaya Quran. Kan nyata dalam Quran, ditulis. Ada tertulis dalam Quran, kau belanjakan hartamu di jalan agama Allah, ibaratnya kau menanam satu biji. Satu biji itu tumbuh 7 bulir. 7 bulir itu 7 batang. Di mana satu batangnya mengandung 100 biji, 100 buah. Berarti satu Allah ganti 700 kali lipat. Kalau Anda tidak percaya, berarti diragukan rukun imannya, yaitu percaya kepada kitab-kitab Allah. Nah, bagaimana Anda? Saya belum pernah rasakan, karena kau tidak pernah coba. Coba tahun ini. Coba tahun ini, coba berkurban. Dan nikmati dan rasakan apa yang Allah janjikan. Kan itu ragu-ragu kan setan. Nggak usah. Kalau kau beli kambing, nanti anakmu bayar SPP, bayar pakai apa? Nggak usah. Nanti kalau tiba-tiba mau bayar listrik gimana? Itu sudah sangka buruk kepada Allah. Ya, ada 3 rahasia Allah yang tidak boleh kita campuri. Hak prerogatif Allah, nggak boleh kita campur tangan. Apa itu? 1, ajal. Oh, ini percaya sekali kita soal ajal. Yang kedua, jodoh. Ini juga sangat percaya kepada kita. Ya, sangat percaya. 3 tahun pacaran, tidak ada jodoh, tidak akan menikah. Begitu putus, baru 1 minggu, didapat di rumah kos sama security, kasih nikah. Jodoh. Ya kan? Itu rahasia Allah. Kemudian yang ketiga, rezeki. Rezeki ini rahasia Allah. Ya, kecuali rezeki ini, ya anaknya, rezeki itu rahasia Allah. Ya, jangan pernah, rezeki itu tidak bisa dikali-kali. Ya, Anda lakukan deh. Allah pasti ganti. Semakin Anda berpikir gimana, makin tidak. Maka, seperti saya katakan tadi, kurban, infak, sedekah, itu bukan teori, tapi praktikum. Betul. Ya. Betul. Terima kasih. Betul, Ustaz. Karena memang banyak yang beranggapan, Ustaz, ketika kita, contoh, kita niat berinfak Rp10.000. Kita mengharapnya karena ini akan diganti oleh Allah, maka kita berharap nanti akan dibalas oleh Allah dalam uang yang serupa. Padahal kan Allah membalas bisa dalam bentuk yang lain, Ustaz, ya, rezeki. Ya, betul. Cerdas. Bisa jadi ketika kita berkurban tahun ini, yang jomblo berkurban tahun ini, bisa jadi dapat jodoh. Kurban dapat jodoh, Ustaz, ya. Jomblo fisabilillah, ya. Ya. Betul, Ustaz. Makasih, ya. Ada pertanyaan. Saya sampaikan Mas Rizky, ya, Ustaz. Saya lagi di lokasi masjid. Ini sebentar lagi azan asar. Tentu saya harus selesai, ya, karena selesai asar di sini saya ada taklim. Oh, Masya Allah, Ustaz. Ya. Baik, Ustaz, karena waktu Ustaz juga terbatas, kita minta pesan-pesan dari Ustaz, khususnya nasihat untuk kita yang ada di Lembaga Kemanusiaan Laju Peduli, dan juga pesan-pesan untuk sahabat Laju Peduli yang menyimak melalui Zoom dan melalui Facebook. Semoga kita bisa melakukan hal-hal kebaikan ke depannya, Ustaz. Saya kasih gini, coba deh sekali buktikan itu kehebatan sedekah. Catat deh apa yang pernah kita sedekahkan, buktikan beberapa saat apa Allah ganti. Ya, saya banyak sekali pengalaman spiritual tentang sedekah. Pernah ya, ada beberapa sudah ini anak muda yang masuk Islam gara-gara nonton ceramah saya. Terakhir itu orang Nusa Tenggara Timur, ya, asli Nasrani, non Muslim,
sering dengar ceramah saya. Dia kerja di bengkel, ya, karena sering orang-orang yang menunggu mobilnya selesai kerja bengkel, dia putarlah ceramah saya di handphone. Dan dia ikut nguping, dia dengar, penasaran, sering nonton. Nah, kemarin Ramadan masuk Islam. Nah juga anak muda usia 19 tahun. Saya Ustadz masuk Islam karena sering dengar ceramahnya Pak Ustadz. Cuma Ustadz ini sebentar lagi Lebaran. Mau Lebaran Ustadz, tapi saya semenjak masuk Islam saya diusir dari orang tua saya. Saya sekarang tinggal di masjid. Orang tua saya sampai sekarang belum bisa menerima keislaman saya. Saya besok mau Lebaran Ustadz, tapi saya belum punya baju baru. Saya sudah tahu arah pembicaraannya. Ya, sudah deh, kalau begitu ke rumah pagi-pagi ya. Kalau bisa jam 6 sudah ada di rumah. Lalu dia bilang, saya senang lihat bajunya Ustadz, cantik-cantik. Ya, saya susah, saya bilang, oh baju saya yang dia incar ini dalam hati saya. Ya, saya bilang, sebenarnya dia bukan baju saya yang bagus, tapi saya yang gagah. Betul. Datanglah dia pagi-pagi, Bang. Mas Rizky, datang dia pagi-pagi naik taksi. Wih, saya 19 tahun, terharu juga saya. Sebab begitu dia turun dari taksi, saya lihat dia pakai tongkat. Dia bersama anak-anak usia SMP. Berdua dia. Temannya di masjid. Saya tanya, kenapa kakimu, Dek? Karena ternyata kakinya sudah diamputasi, dipotong setinggi mata kaki. Kenapa itu, Dek? Dia bilang gini, Ustadz, saya pernah mau ke Toraja. Ya, itu saya mau besuk nenek saya. Nah, saya singgah sholat asar di Kabupaten Sidrap. Ya, Sidrap salah satu kabupaten menuju ke Toraja. Saya ditabrak mobil. Maka diamputasilah kaki saya. Dalam hati saya, wah, besar betul kasihan gue. Cobaannya ini anak. Dia masuk Islam, diusir dari orang tuanya, diamputasi kakinya. Begitu saya berkaca-kaca waktu saya, dia bilang apa? Ustadz, tidak usah cemas Ustadz, jangan sedih. Ini kaki saya tidak ada artinya ketimbang saya masuk Islam. Wow, subhanallah. 19 tahun, tapi mampu mengucapkan itu. Sudah, saya ambillah baju saya, yang memang yang bagus-bagus. Saya suruh pilih, kau pilih, ini baju andalan saya. Kau pilihlah. Mana yang kau suka? Oh benar, diambil yang paling bagus. Nyesal juga saya. Sempat juga saya nyesal. Benar, baju andalan saya diambil. Apalagi ketika dia pakai, pas-pas, cakep memang. Sudahlah. Ya, sudah. Saya kasih duit 1 juta, kau pulang. Ini kau pakai Lebaran besok. Kasih. Nah, pergilah saya ke bandara, karena mau pergi khutbah waktu itu, saya ke bandara. Nah, begitu di jalan, masuk telepon. Wakil Wali Kota Balikpapan, namanya Pak Rahmat Masud. Ustadz, ini nomor rekening berapa? Apa lagi? Padahal nama tiku, rezeki sudah ini. Apa lagi Pak Wakil? Dia bilang, ini kan mau bagi-bagi zakat Ustadz. Oh, masuk SMS banking, transfer, luar biasa. Masuk, titik, saya lihat, 35 juta. Subhanallah, ya. Tidak cukup sampai di situ, sampai di bandara lagi. Sampai di bandara, tiba-tiba ada ibu-ibu kejar saya. Oh Ustadz, suami saya senang betul dengar ceramahnya Pak Ustadz. Sebenarnya beliau mau kasih langsung ini amplop, tapi karena beliau buru-buru naik pesawat, ini ada titip. Kenapa ada ibu? Ini ada. Dalam hati saya cepat kok ke sini. Nah, ya, buka amplopnya isinya 10 juta. Masya Allah. Saya sudah sampailah di tempat saya ceramah, selesai khutbah dikasih lagi. Yang biasanya cuma dikasih 2 kali lipat dikasihnya ke saya waktu itu. 1 juta yang saya kasih dengan baju, Allah ganti 75 juta pada hari yang sama. Masya Allah. Subhanallah. Ya, jadi saya banyak. Jadi sekali perlu juga kadang saya mencatat bukan untuk hitung-hitung, tapi saya mau lihat efeknya. Benar enggak ini? Ternyata betul sekali. Sekali Anda membelanjakan harta di jalan agama Allah, kurban itulah yang Anda miliki. Tapi Anda beli motor, belum tentu Anda punya. Ibu-ibu beli berlian, usia ibu 30 tahun, suami 35 tahun, ibu beli berlian. Begitu ibu mati mendadak, siapa yang punya itu berlian? Siapa? Anak. Siapa? Istri kedua. Maka bersedekah dan berkurbanlah sebelum segala-galanya terlambat. Ya, terima kasih ya. Baik, jazakallah khairan Ustaz. Baik, karena keterbatasan waktu dari Ustaz kita minta Ustaz untuk memimpin doa pada kajian sore ini. Kita doakan saudara-saudara kita khususnya di Indonesia, saudara-saudara kita yang ada di Palestina, dan saudara-saudara kita yang ada di belahan dunia lainnya. Semoga Allah memberikan kekuatan dan memberikan semangat untuk kita semua. Tafadhol Ustaz.
Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, salamatan fid dunya wal akhirah, wa afiatan fil jasad, wa siyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizq, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih kepada teman-teman Laju Peduli. Semoga Allah merahmati dan memberikan Anda semua kesehatan lahir dan batin, dan terutama terhindar dari wabah COVID-19. Amin. Terima kasih. Amin. Jazakallah khairan Salam. atas waktunya, Ustaz. Semoga Salam bisa kepada Ustaz kita Fatih Karim. Terima kasih ya. Siap, Ustaz. Siap, Ustaz. Ya. Jazakallah khairan, Ya. Ustaz. Wa iyyakum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sahabat Laju Peduli yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah selesai menyimak kajian dari guru kita, dari Ustaz Dasad Latif. Jadi Masya Allah, materi yang beliau sampaikan tentang bagaimana keutamaan kita berkurban, tentu dahsyatnya balasan atau ganjaran yang akan Allah berikan kepada kita. Baik, sahabat Laju Peduli yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas waktunya telah bersama mengikuti kajian yang diselenggarakan oleh Laju Peduli sejak awal, dan insya Allah besok jam 10 pagi kita akan ngaji bersama dengan Dr. Aisyah Dahlan. Insya Allah akan bersama dengan beliau. Silahkan bagi sahabat-sahabat yang memiliki keluangan waktu untuk bisa menyimak, kami persilahkan. Yang bisa meng-share atau forward info kajiannya, silahkan bisa diteruskan ke grupnya yang ada di handphone, atau bisa di-share di Facebook atau Instagram. Semoga yang menyimak semakin banyak dari saudara kita, sehingga kita bisa mengalirkan kebaikan demi kebaikan ini untuk saudara-saudara kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kami mengajak kepada bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat semua yang ingin berkurban di tahun ini, insya Allah Laju Peduli akan menyalurkan kurban yang dititipkan oleh sahabat-sahabat semua untuk saudara-saudara kita yang ada di bumi Syam, di Palestina khususnya, yang ingin berkurban, baik itu kurban reguler, kurban frozen, atau ingin mengikuti sedekah daging pada momen kurban ini, kami persilahkan. Mari kita sama-sama, jangan kita sia-siakan kebaikan demi kebaikan, terus kita lakukan, karena yang akan menemani kita kelak di yaumil akhir adalah amalan atau kebaikan yang kita lakukan. Bahwa harta kita ketika kita meninggal dunia akan kita tinggalkan untuk ahli waris kita. Kalau ahli waris kita menjadi orang yang soleh, insya Allah harta itu akan diteruskan untuk kebaikan. Tapi kalau harta ini digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, maka ini akan sangat buruk sekali untuk kita. Maka insya Allah dengan kebaikan, dengan harta yang kita niatkan, kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan terus mengalir pahalanya untuk kita, untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik, sekian yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Kami dari Laju Peduli memohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan, baik perkataan ataupun sikap. Kami memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والله نقول لك احنا على الوضع اللي احنا عايشين فيه، يعني وضع يعني انه جوزي بيشتغلش قاعد، يعني عيشتنا مش عيشة طبعا، يعني شغل بيشتغلش وقاعد، يعني لا في دخل ولا في مثلا مصروف للأولاد ولا أكل متوفر إلهم، يعني إنه الأولاد هذول الطفال الصغار يعني لا بامباز لا لبن، يعني تخزنيش هالكلمة، يعني اغراض من الدار، فول، علب فول، شاي، سيرج بنبدل لهم البامباز، اللبن، هذا هي. أنا فاهمة يعني فيش أكل، يعني كيف بدها تتوفر عندي لحمة؟ يعني تأخذنيش في هالكلمة، يعني اللحمة يعني صحيح ما دخلتش علينا،